Hai guys, balik lagi di Plins Room. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang penerimaan. Oke, apa itu penerimaan? Penerimaan gambar diri. Apakah kalian udah punya gambar diri yang benar di hadapan Tuhan? Apakah gambar diri kalian tergantung kepada sekarang zamannya sosmed, tergantung pada like-nya terbanyak, atau tergantung kepada apa kata orang, atau tergantung dengan masa lalu kalian? Ya, sebelum aku lanjutin, jangan lupa di subscribe. Nah, balik lagi di Plins Room. Nah, sekarang lanjut aja ya, langsung aja. Nah, apa yang ada di benak diri kalian mengenai gambar diri, penerimaan gambar diri, oke? Kalian pasti berpikir tentang mengasihi diri atau self love. Nah, apa itu self love? Self love atau mencintai diri sendiri adalah berusaha menerima diri sendiri apa adanya. Nah, kenyataannya kita membenci diri sendiri gitu. Kenapa kita bisa membenci diri sendiri? Itu karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayak misalnya sekarang kan zamannya sosmed, ya kan, Instagram story gitu. Kita ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Nah, buat cewek-cewek gitu, kebanyakan cewek insecure sama apa? Kebanyakan dengan fisik ya. Misalnya, gue kurang tinggi misalnya, terus gue kurang putih misalnya, atau hidung dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau cowok tuh lebih ke arah pencapaian, ya gak sih? Nah, itu yang membuat kita membenci diri sendiri. Membenci diri sendiri tuh bisa karena orang lain, bisa juga karena diri kita sendiri gitu. Nah, kita baca di Kejadian 6 ayat 15 sampai 16. Kejadian 6 ayat 15 sampai 16. Aku bacain ya. Sorry, aku dapetnya keluaran deh. Ini kejadian 6 ayat 15 sampai 16. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Oke, nah aku mau kasih tahu Tuhan itu begitu detail di sini. Tuhan itu begitu detailnya gitu. Sama bahtera aja, sama korban bakaran baju-baju aja Tuhan bisa segitu detailnya gitu. Apalagi kita sebagai umat manusia, kita tuh diciptakan Tuhan itu begitu benar-benar makhluk paling mulia buat Tuhan gitu. Masa sih bahtera aja diciptain begitu detail, baju-baju imam aja begitu detail, masa kita nggak diciptain detail? Nggak mungkin kan? Pasti Tuhan itu menciptakan kita benar-benar detail dan ada tujuannya gitu. Nggak ada gitu orang-orang yang dibuat kayak misalnya aduh gue terlalu mateng nih, belum jadi nih, belum mateng, akhirnya dibuanglah ke Amerika. Atau karena Tuhan kelamaan ngobrol ya, akhirnya akhirnya jadi gosong, terus dibuanglah ke Afrika. Enggak, Tuhan enggak kayak gitu. Tuhan itu benar-benar detail menciptakan kita gitu. Nah, kalian baca di 1 Samuel 16 ayat 7. Aku bacain ya, 1 Samuel 16 ayat 7. Mana nih Samuel? Satu Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke, Tuhan itu melihat hati kita. Tapi bukan berarti kita cuma doa-doa aja nggak ngapa-ngapain gitu. Kita juga jangan lupa pikirin outside-nya kita gitu.
Kayak misalnya makan sehat, atau olahraga, atau kalau kalian punya duit lebih, kalian juga bisa merawat diri. Nah, untuk tahu, aku ada review rekomen skincare yang ramah di kantong. Kalian bisa klik link di sini. Di sini ya, di sini. Klik link di sini, oke. Nah, kalian tahu gak sih di Bali ada satu restoran itu asli itu dari Karang ya. Nah, di Karang itu tuh jadi karena dia rawat, jadi itu jadi kafe yang bagus banget gitu. Kalian logika aja nih, Karang. Mungkin gak kalian makan di Karang? Itu aneh banget ya, horor banget gitu kan. Di situ depan laut gitu kan. Nah, ini tuh gara-gara dia grooming, dia rawat, jadilah sebuah kafe gitu. Nah, akhirnya jadi menarik kan. Orang jadi banyak yang nyamperin kan. Dari berbagai macam negara jauh-jauh mau dateng gitu kan. Nah, gitu juga dengan diri kita gitu. Kita jangan lupa kita tuh juga dirawat diri kita gitu. Jangan sampai nanti ketemu Tuhan. Tuhan nanya ke kita, "Hah? Apa yang kamu lakukan terhadap tubuhku?" Karena ingat, tubuh kita itu adalah bait Allah gitu. Kalau misalnya yang buat cowok-cowok gitu, kalau cowok-cowok kan lebih ke arah ini ya, pencapaian dia gitu. Kalau misalnya cowok kan insecure-nya di pencapaian, dan kalau misalnya dia merasa gagal di situ, dia jadinya tuh jadi kayak dunia kayak mau kiamat gitu. Tenang aja gitu, jangan baper gitu. Nggak apa-apa gitu kalau kalian gagal, it's okay gitu. Kalian justru belajar dari pengalaman itu, kalian belajar lagi dari kegagalan itu gitu. Oke. Terus udah gitu, oke, faktor yang membenci diri sendiri ya, aku sebutin. Yang pertama itu perfeksionis. Oke. Nah, sebenarnya tuh punya keinginan untuk mencapai sesuatu itu that's good gitu. Tapi kalau terlalu perfeksionis dan akhirnya nggak kesampaian, itu akan menjadi luka di hati kita, bakal depresi gitu buat diri kita gitu. Aku bacanya di Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, ini ada versi Amplified, versi Inggrisnya. Romans 12 verse 3 Amplified. For by the grace of God given to me, I say to every one of you not to think more highly of himself and of his importance and ability than he ought to think, but think so as to have sound judgment, as God has apportioned to each a degree of faith and a purpose designed for service. Nah, importance and ability, a person to each a degree of faith and a purpose designed for service. Nah, balik lagi nih, apa yang kita pengenin di dalam apa yang ingin kita capai itu, apakah untuk Tuhan atau untuk kesenangan dari kita sendiri gitu. Misalnya kita pengen kerja di perusahaan A gitu ya, misalnya. Balik lagi, tujuannya untuk apa gitu? Apakah untuk Tuhan? Apakah untuk diri sendiri gitu? Tahu dari mana dari Tuhan apa enggaknya? Ya harus baca Alkitab gitu. Misalnya, gue pengen kerja di perusahaan itu karena gue pengen nanti kesaksian buat orang gimana Tuhan menolong gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Tujuannya untuk apa nih? Untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Kalau misalnya untuk diri sendiri, kayak misalnya untuk balas dendam sama orang, ya itu udah pasti nggak ada jawab sama Tuhan. Tapi kalau misalnya based on the Bible, itu mungkin Tuhan akan bantuin kita gitu dengan caranya Tuhan. Masing-masing kita tuh Tuhan punya cara berbeda-beda gitu. Nah, terus di Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Oke, kebacain ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Oke. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Berarti kesempurnaan itu milik Tuhan. Oke, kita nggak bisa sampai sesempurna itu. Pasti akan ada melesat-melesat gitu loh. Jadi
ya udah, it's fine gitu. Yang penting kita udah coba gitu. Nah, terus yang kedua, hal yang membuat kita membenci, faktor yang membuat kita membenci diri kita sendiri itu terlalu fokus kepada hal negatif. Nah, kita tuh benar-benar spesial banget buat Tuhan gitu. Jadi kita berhak mendapatkan apa yang kita impikan. Nah, ini ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ingat, Tuhan udah mengasihi kita gitu. Jadi jangan pikirin hal-hal negatif yang orang lain katakan tentang kita, masa lalu katakan tentang kita gitu. Nah, kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Ini dia. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirmanlah kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ini menceritakan tentang Gideon. Jadi malaikat Tuhan tuh udah amprokan sama si Gideon, lo pahlawan yang gagah berani. Nah, tapi Gideon jawab gini di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Aku bacain ya. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah kau kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya, dia bilang gue paling muda dan sukunya yang paling kecil gitu. Kenapa Gideon ngomong gitu? Karena dia berdasarkan pengalamannya dia, karena dia berdasarkan apa yang di depan matanya dia gitu. Padahal Tuhan udah bilang lo pahlawan gagah berani gitu. Ya. Jadi hidup kita jangan apa kata orang, jangan kata depan mata kita, jangan apa kata masa lalu kita, tapi apa kata Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Nah, jangan kayak Gideon gitu. Gideon udah diomongin sama Tuhan, lo pahlawan gagah berani, tapi dia melihat di depan mata gitu. Jangan, kita harus hidup apa yang Tuhan katakan tentang kita. Nah, terus 1 Korintus 27 ayat 28. 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28 ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Nah, Tuhan itu tuh gampang gitu ngebalikin telapak tangan gitu. Kalian tahu nggak kisahnya si Thomas Alva Edison? Nah, dia itu tuh udah dikatain gila, terus sampai dikatain bodoh, terus udah gitu dia sampai dikeluarin loh dari sekolahnya karena dia dianggap bodoh sama gurunya gitu. Tapi Tuhan bisa ngebalikin Thomas Alva Edison ini, akhirnya dia jadi penemu lampu pijar gitu. Jadi apa yang bodoh bagi dunia itu Tuhan bisa permalukan, oke? Tuhan bisa balik gitu semua gitu. Jadi hidup apa kata Tuhan, bukan kata apa yang depan mata kita, bukan kata pengalaman kita gitu. Terus faktor yang benci diri sendiri itu yang ketiga adalah tidak mengampuni diri sendiri. Kalian tau gak sih yang namanya penyesalan itu tuh salah satu bentuk faktor gak mengampuni diri sendiri gitu. Kayak misalnya, seandainya katanya gue gak ngomong itu sama pacar gue, mungkin gue gak diputusin gitu. Nyesel. Terus seandainya kata gue waktu itu gue ngajakin nggak males gitu, nggak ngantuk, gue ke apotek tuh seharusnya, dan kalau nggak orang tua gue nggak meninggal gitu, akhirnya jadi nyesel gitu. Itu nggak mengampuni diri sendiri gitu. Nah, baca di Amsal 23 ayat 18.
Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke, terus Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat favorit aku banget nih. Yeremia 29 ayat 11. Oke, bacain ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke. Nah, ini apa? Dia ngomonginnya Tuhan terus ngomonginnya masa depan. Gak ada tuh Tuhan ngomonginnya masa lalu. Dulu lu pernah gini, inget ya, dulu lu pernah gini gitu. Inget lo gitu. Mana ada, Tuhan tuh gak ada. Tuhan tuh ngomongnya tuh masa depan gitu. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba keinget masa lalu yang buruk gitu ya, itu bukan dari Tuhan gitu. Nah, gimana cara ngatasinnya? Kalian berdoa, Tuhan, tadi aku udah ngelakuin ini nih Tuhan. Bapak, ampuni aku yang aku tidak mengerti apa yang telah aku lakukan. Aku mengampuni diriku sendiri. Aku percaya Tuhan sudah mengampuniku. Gitu. Percaya Tuhan itu bakal ngampunin kita itu karena dosa kita tuh dibuang gitu sejauh gitu. Tuhan tuh tipenya gini. Gimana maksud lo ya? Dosa yang mana ya yang lo maksud? Gitu. Tuhan tuh kayak gitu tipenya gitu. Nah, kalian baca di bentar. Oh ya, sorry. Nah, kalau misalnya kalian inget tentang masa lalu kita, kalian ngomong sama si masa lalu itu yang di dalam pikiran kami itu, aku milik Tuhan Yesus, aku tolak segala bentuk pikiran masa lalu gitu, bukan datang daripada Tuhan Yesus. Aku milik Tuhan Yesus karena rancangan Tuhan di dalam kehidupanku, masa depanku sungguh aman dan ada di dalam Tuhan Yesus. Karena aku milik Tuhan Yesus Kristus, pergi segala pikiran masa lalu di dalam diriku. Amin. Gitu guys. Nah, kalian baca di 2 Korintus 7 ayat 10a. 2 Korintus 7 ayat 10a. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Oke. Nah, dia bilang kan duka cita menurut kehendak Allah. Oke, jadi kayak penyesalan, kegagalan kita itu bisa Tuhan ubah menjadi kebaikan, menjadi pertobatan buat kita, dan kesakitan kita tuh bisa Tuhan pakai untuk menyelamatkan masa depan orang lain. Oke. Nah, terus kalian baca di Markus 14 ayat 72. Markus 14 ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk 2 kalinya. Maka teringatlah Petrus sebelum ayam berkokok 2 kali. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Nah, dia bilang menangislah ia terseduh-seduh. Berarti kan dia benar-benar nyesel banget gitu. Kalian tau Petrus itu muridnya Tuhan Yesus dan dia akrab banget sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus waktu itu ngomong sama dia, Petrus, nanti lo menyangkal gue gitu sebelumnya yang berkokok. Petrus bilang, gak mungkin lah gitu kan. Kenyataannya dia nyangkal, sampai nyesel banget dia. Pernah gak sih kita udah berjanji kita gak akan gitu lagi, gak tau gimana ya mulut kita tuh kagak ada saringannya ya, gak ada filter ya, tiba-tiba keceplosan. Akhiran kita jadi nyesel, aduh kenapa gue kayak gitu. Nah, itu yang terjadi dialamin sama Petrus gitu. Nah, Petrus tapi nggak kayak Yudas. Pada saat itu dia gantung bunuh diri, enggak. Dia langsung balik arah, langsung bertobat, langsung minta ampun sama Tuhan dan benar-benar
berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu. Gitu juga dengan kita gitu. Misalnya ada terjadi penyesalan apapun itu dalam diri kita, ya udah, it's okay gitu. Tuhan ampunin, asal kita jangan berbuat lagi gitu. Tuhan pasti bakalan ganti itu semua menjadi kebaikan buat kita gitu. Nah, ini aku mau kasih tips gimana caranya mengasihi diri. Ya, yang pertama, kita berharga. Oke, baca di Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Makalah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, laki-laki dan perempuan, nggak ada gitu. Laki-laki dan perempuan itu nggak ada gitu. Tuhan itu ketuker-tuker gitu jenis kelaminnya gitu, yang merasa gue cowok gitu misalnya ya, terus gue merasa gue tuh cewek gitu, atau yang sebaliknya, gue cewek gue merasa cowok gitu. Nggak ada, Tuhan itu nggak kayak gitu, karena Tuhan itu detil loh. Yang kayak tadi aku bilang, yang bikin bahtera aja tuh Tuhan itu detil banget loh, sampai baju-baju imamnya detil banget, apalagi kita sebagai manusia gitu. Tuhan itu nggak mungkin ketukar-ketukar gitu. Itu udah pasti benar-benar Tuhan itu tuh udah set begitu diri kita gitu. Oke. Jadi nggak ada ketukar-tukar, itu nggak ada, itu bukan daripada Tuhan gitu. Terus sudah gitu, selanjutnya tips mengasihi diri itu yang kedua, hidup apa yang Tuhan katakan. Baca di Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Nah, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, kita tuh udah ditenun sama Tuhan, udah di dalam kandungan ibu kita gitu. Misalnya, sorry to say, misalnya kalian punya orang tua gitu, kalian terlahir dari keluarga yang MBA, kalian jadi kayak kecelakaan lah ibaratnya, ya gak sih? Nah, itu kalian jangan kayak kesel gitu sama orang tua kalian ampunin, maafin orang tua kalian yang gak ngerti apa yang dia perbuat gitu. Kalian ada sampai saat ini, itu udah di-plan sama Tuhan gitu. Jadi kan dia bilang nih, engkau yang membentuk aku, bapiku menenun aku dalam kandungan ibuku. Engkau itu udah huruf gede loh, Tuhan. Ya gak? Berarti memang udah dibentuk, udah di-plan, disengajain sama Tuhan. Bukannya orang tua kalian, bukannya Tuhan ngeplan lo harus MBA gitu, enggak. Oke, itu sebenarnya kecelakaan, tapi udah diizinin sama Tuhan. Oke, jadi kan keburukan bisa diubah sama Tuhan. Kalian ada saat ini karena udah rencananya Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Nah, terus yang ketiga, bersyukur. Mazmur 139 ayat 14. Oh sorry, itu tadi yang Mazmur 39:14. Oke, sorry. Itu yang bersyukur ya. Oke, sekarang yang kedua itu yang aku maksud, hidup apa yang Tuhan katakan, itu di Mazmur 139:13. Nggak ada yang benar, sorry. Jadi linglung gue. Benar, sorry, yang ketiga itu bersyukur. Mazmur 139:14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya gitu. Jadi bersyukur apa yang Tuhan telah berikan kepada kehidupan kita gitu. Nah, tips aku caranya adalah, yang pertama, ketika kalian bangun tidur, kalian berkaca, misalnya aku cewek gitu kan, kalian sebut nama kalian gitu. Misalnya aku kan cewek, aku Evelyn, aku cantik, aku berharga di mata Tuhan, aku menarik gitu. Kalau kalian cowok, misalnya siapa nama kalian, Immanuel gitu. Aku Immanuel, aku percaya Tuhan menyertai aku percaya apa yang aku kerjakan berhasil, apa yang aku sentuh akan berhasil. Gitu guys. Nah, ini ada kalau kalian merasa diri kalian itu kayaknya ketuker-tuker gitu, atau kalian alat kelaminnya ketuker-tuker gitu, terus udah gitu kalian merasa
tubuh gue gak menarik gitu. Tuhan itu udah benar-benar begitu spesifik dan detail ciptain kita. Baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Nih, bacain ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Sebab engkaulah yang bentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau, ya. Itu benar-benar diteliti sama Tuhan, oke? Jadi nggak ada ketukar-tukar jenis kelamin gitu. Gini loh, kalian logika ya. Kita tuh nyiptain robot gitu. Terus si robotnya tuh sok tahu gitu. Lu salah deh kayaknya bikinnya deh. Lu harusnya gue begini, harusnya gue begitu gitu. Ya, kayak gitu kita. Kita tuh sok tahu sama Tuhan gitu. Kita diciptain loh ya. Yang tahu ya penciptanya lah, sama juga sama robot gitu. Kita bikin robot yang tahu siapa? Si kitanya, si buat robot gitu, bukan si robot yang so tahu. Nah, gitu juga sama kita gitu. Ya, gitu. Tuhan itu udah detail ciptain kita, dia yang lebih tahu. Nggak ada tukar-tukar jenis kelamin tuh nggak ada, oke? Kita itu berharga di mata Tuhan dan benar-benar Tuhan itu ciptain kita detail gitu. Gitu juga dengan fisik kita. Kulit kita begini, kulit kita begitu. Ya udah, terima apa adanya gitu. Jangan merasa kayak misalnya kalau kalian kulitnya coklat gitu, kalian pengen putih gitu, ya udah terima aja gitu. Itu udah plannya Tuhan gitu. Kalau misalnya kalian kulit putih gitu, pengen kulit coklat gitu demi dapat bule gitu misalnya, ya udah lu terima aja, itu kulit lo gitu loh. It's okay gitu. Tuhan udah ciptain seperti itu. Tuhan begitu detail gitu. Tuhan punya tujuan gitu. Nih di Yesaya 43 ayat 7. Yuk kita baca. Nih Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Yesaya 43 ayat 7. Bentar. Yesaya 43 ayat 7. Nih, Yesaya 43:7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya, kuciptakan, kunya huruf besar, untuk kemuliaanku, kunya huruf besar. Itu berarti Tuhan diplan sama Tuhan. Kita itu diplan sama Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan gitu. Kita dipakai sama Tuhan untuk apa? Untuk Tuhan gitu. Kubentuk dan yang kujadikan. Kita dibentuk sama Tuhan. Dibentuk ngapain tuh? Dipres sama Tuhan. Dia diizinin masalah terjadi. Karena apa? Untuk dijadikan sesuai dengan rencananya Tuhan. Oke, ada tujuan. Oke, bukan karena iseng, bukan karena Tuhan kasih kalian ngobrol, akhirnya lupa deh, akhirnya jadi gosong dibuang ke Afrika. Enggak, Tuhan enggak kayak gitu. Oke, percaya, perkatakan iman bahwa kalian berharga di mata Tuhan. Oke, minta ampun sama Tuhan kalau kita tuh udah insecure sama Tuhan. Kita tuh sama diri kita sendiri gitu. Katakan kalau aku milik Tuhan Yesus, aku berharga di mata Tuhan Yesus. Gak ada kebetulan. Aku diciptakan bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan